Nuhun. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pekerti batch 6 ya. Semoga Bapak Ibu hari ini masih semangat ya dan masih sehat karena mungkin sudah berapa hari ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Dan terima kasih Ibu Dr. Ine yang memandu acara ini. Namun sebelumnya mungkin karena materi itu sudah ada di dalam ini ya, sudah ada materinya apa yang bisa diberikan oleh panitia, tapi saya hanya akan ini menjelaskan pointer-pointernya saja ya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berkenalan dulu, walaupun mungkin di antara Bapak Ibu sudah saling berkenalan ya. Tapi saya ingin pada kesempatan ini saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu yang yang masuk dalam pelatihan pekerti batch 6 ini. Kalau boleh barangkali yang pertama silahkan yang kelihatan aja sama saya Pak Furkon ya. Jadi tolong dikenalkan nama dan perguruan tinggi asal ya. Ya Bu. Aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Furkan Bu dari Universitas Serambi Mekah Aceh Bu. Ya kebetulan di sini rupanya dari Aceh sampai Merauke lengkapnya di kelas ini Bu. Jadi bisa kenalan semua. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau sudah sudah ikut bekerja ini, kalau mau kemanapun ada kawan gitu ya. Jadi ada manfaatnya juga ya, bukan manfaat, ada hikmahnya juga kita pelatihan di masa pandemi ini yang dari Aceh nggak usah ke Bandung ya. Iya. Dan Bapak Ibu masih bisa ada WA grup alumni-nya, untuk alumni pekerti itu masih ada, jadi Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi nanti melalui WA grup alumni pekerti. Siap. Supaya silaturahmi terus terjalin ya. Lilian, lihat ini silakan Ibu berikutnya yang ada di layar. Ibu mendengar suara saya Ibu Lili ya. Lili nggak kelihatan. Unpam, yang dari Unpam ya. Oh iya. Ulia Tunisa. Dari Unpam ya. Iya, selamat pagi Ibu. Nama saya Ulia Tunisa dari Universitas Pamulang. Salam kenal Ibu. Ya, makasih. Ada berapa orang dari Pamulang Ibu? Kurang lebih ada 180-an Ibu. Yang sekarang ikut? Iya. Oh, luar biasa. Hampir setengah. Lebih dari setengah. Iya. Iya, terima kasih. Biasa di luar. Iya. Kemudian Pak Hikmawanto ya. Silakan Pak Hikmawanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmawanto dari Stisip Yupentek Kota Tangerang yang sebentar lagi akan berubah menjadi Universitas Yupentek Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut aja Pak Hardiansah. Ya silakan Pak Hardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardiansah Bu dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Suprihatma. Pak Suprihatma, silakan. Sudah siap? Kalau belum, yang lain dulu. Dede, mana nih? Pak Dede apa Ibu Dede nih? Pak Dede itu Bu. Silakan Pak Dede. Ada Pak Dedenya? Atau nggak ada? Ada. Maaf ini kameranya kurang jelas. Ya? Maaf kameranya kurang jelas. Oh. Ada, sebetulnya ada. Ada, mangga Pak Dede ya ini aja. Ya, saya dari IKIP Siliwangi Bu di Cimahi. Oke, baik. Terima kasih. Dulu di STKIP, kalau dulu namanya STKIP Siliwangi, sekarang IKIP Siliwangi Bu. Oke, mangga nuhun. Ibu Ria, sekali berikutnya.
Silakan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Erni. Nama Ya. saya Ria Maya Lestari Manurung. Saya berasal dari Akademi Maritim Bina Bahari Palembang. Palembang ya? Ya Bu. Oke, sekian terima kasih Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Pak Muhammad Yayan. Bu. Ya. Muhammad Yayan, Yayan, sama Bu. saya Muhammad Yayan. Ya, Muhammad silakan Yandi. Bapak. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Yandi. Saya berasal dari Politik Sari Al-Aitam. Kebetulan kita baru pitasi bulan Oktober yang lalu, Bu. Saya juga baru jadi dosen. Mohon bimbingannya ya, Bu. Saya mulai jadi dosennya bulan Agustus yang lalu, Bu. Di sini belajar juga. Alhamdulillah ya, cepat ya, serdosnya ya. Mudah-mudahan Ibu, mohon doanya dan bimbingannya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Pak, dari perguruan tinggi mana tadi, saya nggak kurang jelas? Politeknik Al-Aitam, Bu. Di mana tuh? Buah Batu, Bu. Oh, di Bandung. Mungkin belum banyak kenal, Bu, karena kan baru. Ya, Ciganitri, Bu. Ciganitri. Ya, Ya, betul. Berikutnya Pak Abdul Halik. Ya, silakan Pak Abdul Halik. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, Bu, dari Universitas Pamulang, dari program studi teknik mesin. Sama seperti beberapa dosen yang lain, saya juga termasuk dosen junior, Bu. Belum lama, jadi baru mengajar 2 minggu langsung pandemi, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sampai saat ini baru masih bisa dihitung dengan jari berapa kali bertatap muka dengan para mahasiswa. Mohon bimbingan dari Ibu untuk kebaikan kami di waktu yang akan datang di dalam memberikan pembelajaran. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Pak Abdul Qadir. Ya Bu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bu. Ya, kebetulan saya juga termasuk dosen baru di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMT. Jadi mohon bimbingan dari Ibu pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa saya aplikasikan di tempat saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Berikutnya Pak Dodi, juga dari Unpam ya? Ya, betul Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dodi Prasada dari Universitas Pamulang di Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu. Oke, makasih. Berikutnya Bu Gita ya? Ya, silakan Bu. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febriani dari Akademi Maritim Bina Bahari, Palembang. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Dwi. Ya, Ibu Dwi, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahidul Winingsih, berasal dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya Pak Samsi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsi Mawardi, Bu, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Ya. Hatur nuhun. Ya, makasih. Berikutnya Pak Ismul ya. Pak Ismul. Ya, kan perkenalan satu-satu. Siap, Bu. Ya, silakan Ya, Pak. saya Ismul Batni dari Universitas Pamulang, Prodi Sekretari D3. Salam kenal semuanya. Makasih Bu Erni. Terima kasih. Berikutnya Ibu Intan. Bu Intan. Silakan Bu Intan, kedengaran suara saya? Enggak mau.
Ibu, di mute, kayaknya masih di mute, Bu. Kayaknya masih di mute. Nggak kedengeran. Enggak. Udah terdengar, Bu? Enggak. Ya, udah sekarang. Kecil. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Intan Yayuni Najib dari Universitas Muhammadiyah Riau, mewakili dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, baik. Terima kasih. Lanjut Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fahurian dari Universitas Mitra Indonesia dari Lampung. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Yuliani. Terima kasih Bu. Nama saya Yuliani dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung Sumatera Selatan. Ya, baik, terima kasih Ibu Siva. Ya, terima kasih Bunda. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Bait. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Kebetulan prodi saya itu PJKR, Bunda. Apa itu PJKR? PJKR itu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kurang lebihnya olahraga, Bunda. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Kemudian berikutnya Pak Bahmid ya. Silakan Bapak. Nggak kedengeran suaranya Pak. Assalamualaikum Ibu. Saya dari Al-Masum Bu, Universitas Al-Masum. Oh baik. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Bu. Ya. Minta bimbingannya untuk kami dosen baru. Baik. Akan berkah bermanfaat untuk pekerti kali ini Bu. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Heni. Setelah Bu Heni, Pak Wicaksono ya, cepet ya. Bu Heni, silahkan Ibu Heni. Nggak kedengeran suaranya Bu. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Perkenalkan, saya Heni Nurakila. Saya berasal dari Institusi Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya dari Prodi D3 Kebidanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wicaksono. Pak Wicaksononya ada nggak ya? Sepertinya nggak ada ya. Berikutnya Pak Reza. Pak Reza. Ya, silakan Bapak memperkenalkan nama dan walaupun sudah ada di layar tapi. Terima kasih Bu Dokter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathu Reza dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bu. Kami dari Universitas Selamat Sri Kendal. Mungkin masih asing bagi Ibu. Ya. Ini terletak di Kendal, Bu. Baru kurang lebih 5 tahun, jadi masih terhitung baru. Di Barat Semarang. Kalau nanti ke Semarang bisa mampir ke tempat kami, Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kebetulan saya rencana ada MOU dengan Kabupaten Kendal, Pak. Oh, siap Bu Dokter, nanti bisa singgah. Ya. Nggih, Bu Dokter, nggih. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Salam. Berikutnya Pak Febri. Silakan Pak Febri. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bu, semuanya. Perkenalkan, nama saya Juri Febrianto, biasa dipanggil Febri. Saya juga termasuk dosen baru banget di 2021. Kebetulan dosen, sebutannya dosen pandemi gitu katanya. Sebelumnya saya di praktisi, jadi sekarang mengabdi kepada alumni gitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Darmawi, Pak Darmadi, maaf. Silakan Pak Darmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darmadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Berikutnya Pak Aris. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Aris Hidayat dari Universitas Dki Jakarta.
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Abdul Aziz. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Berikutnya Pak siapa nih? Ya silakan Bapak. Bapak. Ya silakan Pak. Pak Dimas ya. Ya. Nggak kedengaran. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Tidano. Saya juga dosen baru 2 tahun, belum nyampe. Saya berasal dari praktisi sekitar 30 tahunan di satu industri, di perusahaan agribisnis. Prodinya akuntansi. Jadi mohon bimbingan Ibu supaya bisa menjalankan tugas menjadi dosen yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Nur Islamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islamuddin dari Prodi Teknik Informatika Amikia Penas Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari ya, baik. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Kamarul Buddha Wadarudin di Bagu, Lombok Tengah. Di mana Pak? Bagu, Lombok Tengah. Lombok Tengah NTB. Oh NTB, baik. NTB. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Abdullah Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. Nama saya Abdul Haris Muhammad. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan mungkin sekalian Bu, mungkin beberapa saat saya harus izin begitu karena di Ternate Maluku Utara sudah mau masuk ke waktu sholat Jumat gitu. Oh iya beda. Jadi nanti mungkin kalau saya tidak off cam mungkin. Oke, baik. Mangga Pak. Terima kasih. Ya, mangga. Ibu Sri Endah, agak cepat ya kita waktunya. Ibu Sri Endah. Iya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Indiawati. Saya dari Prodi Hukum Universitas Pamulang. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Dede Andi ya? Udah ya? Belum ya? Pak Dede Andi ya? Bapak Ibu ini? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu. Perkenalkan, nama saya Dede Andi. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon bimbingannya ya Bu terkait ilmiah, jurnal penelitian dan lain-lainnya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Berikutnya, Pak Dadan nggak usah. Tidak usah memperkenalkan Pak Dadan. Karena saya anaknya Ibu. Muhammad Jailani, mangga Pak. Ini masih on Pak Muhammad Jailani, mungkin lagi enggak ini ya. Pak Aris. Pak Aris silahkan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Arianto dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya juga mahasiswa di Universitas Pasundan Bu, tapi baru 2 kali datang ke kampus karena pandemi. Ya. Mohon bimbingannya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, kelas Unpam banyak sih di Unpas. Ya, terima kasih. Berikutnya Pak Ibu Reni, silakan Ibu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Suryani, bertugas di Fakultas Hukum, di Prodi Hukum Universitas Pamulang. Salam kenal Bu Erni dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Pak Ferry. Pak Ferry. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya.
Selamat siang rekan-rekan dosen juga sekalian. Nama saya Ferry Agus Yanifar. Profesi saya selain dosen juga seorang lawyer. Nah, dari Universitas Pamulang, baik, ditempatkan home base-nya di Prodi Informatika, Teknik Informatika. Terima kasih Pak. Nah, saya tuh mengajar malam dan kelas Sabtu. Oke. Begitu Bu informasinya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Afrin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Afrin Fauzia dari Universitas Telkom, mengajar di Prodi S1 Teknik Industri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Afrin. Lanjut Pak Aod ya. Pak Abdul Hamid. Iya Bu. Pak Aod Bu. Aod ya. Baik, Bismillah. Perkenalkan nama saya Aod Abdul Jawad dari Prodi Teknik Industri Unpam Bu. Kalau asal mah dari Majalengka Bu. Oh iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Budi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Budi Prabowo dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, salam kenal. Saya Anjar dari Universitas Subang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di kampus saya mengelola jurnal, Bu, dan mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu tentang pengelolaan jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ibu Caturulan. Ya Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Catur Wulandari dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya di bagian Prodi Gizi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putri. Ibu Putri silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Rahmawati. Saya dari Universitas Slamet Tri, mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, Kabupaten terima Kendal kasih. sama dengan Pak Reza. Terima kasih. Oh, Kendal ya. Nanti ketemu ya Insya Allah dengan saya nanti di Pemda. Iya Bu, Insya Allah. Ya. Berikutnya Ibu Hilda ya. Bu Hilda, silakan Ibu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Hilda Dwi Yunita dari Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia Lampung, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Bu Muslimat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, Ibu. Mohon izin perkenalan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Laila. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Laila Nurrohma dari IKI Budi Utomo Malang, dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, terima kasih. Lanjut Ibu Novi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Asimuaram dari Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Lita dari Universitas Majalengka, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak Marningot. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Saya Marningot Natalis Tumorang. Saya ngajar di Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Syahid Jakarta. Baik. Mohon bimbingannya Bu. Baik, terima kasih Bu Heni. Bu Heni silahkan. Saya sudah kan Bu? Oh udah ya? Ya. Ibu Nurkila. Nurkila udah belum Ibu Nurkila? Ibu, mendengar suara saya Ibu Nurkila ya? Assalamualaikum Nur Jamilah Ibu. Nurkila.
Belum ya, Bu Nurkila ya? Nur Jamilah belum Ibu. Belum ya. Silakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya izin off cam karena posisi sedang di rumah sakit dan sinyalnya lagi ini Bu. Izin memperkenalkan, nama saya Nur Jamilah, saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari Universitas Wanita Internasional Bandung, Ibu. Baik, terima kasih. Salam Ibu untuk Ibu Rektor ya. Ya Ibu. Untuk Ibu Siti Muslihah, Ibu Musti, siapa nih? Muslika Bu, Bu Muslika. Ya, belum ya Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muslika, saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung, Sumatera Selatan. Terima kasih. Semua sudah ya? Ada yang belum? Pak Suwarji ya? Pak Suwarji, Pak Reza, Izin Bu, belum Bu? Ya, silakan. Ya Bu, izin Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjunadi Wicaksono Bu, dari Universitas Bia Insani Bekasi. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Darmadi. Pak Darmadi, mendengar suara saya Bapak? Kalau tidak Pak Reza, Pak Reza. Pak Reza, silakan Pak Reza. Bu, mendengar suara tadi. Bapak? Sudah Bu tadi dari Universitas Selamat Seri. Nggih. Baik. Ada yang belum? Pak Supriyatma ya kayaknya ya. Saya Bu. Baik Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Supriyatma Ibu dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Selamat Sri Kendari. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih. Pak Aris, sudah belum Pak Aris? Sudah Bu. Sudah ya? Bu. Oh, belum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatannya. Nama saya Muhammad Rizky Bu. Saya dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau Bu. Oh, Riau, baik. Terima kasih ya. Mohon bimbingannya Bu. Ya. Belum siapa lagi ya? Yang belum silakan aja langsung bicara. Saya belum Ibu. Nggak kelihatan lagi nih. Sepertinya udah ya semua ya. Ibu Erni, saya belum. Oh, silakan Ibu. Ya, saya selamat pagi Ibu Erni, selamat salam sejahtera buat kita semua. Saya Nuksulandari Ibu dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, program studi Teknik Sipil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada? Masih ada? Saya Bu. Ya, silakan Bapak. Ya baik, selamat pagi Bu Erni, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Alfriso Musinadia dari Universitas Kelabat Air Madidi Manado. Baik. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Sudah ada semua ya? Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingin kenal dengan Bapak Ibu semua ya secara ya. Karena Bapak Ibu disuruh memperkenalkan selain nama juga perguruan tinggi asal. Karena saya ingin tahu, maksud saya mungkin Bapak Ibu sebagai dosen kalau tahu karakter atau tahu seperti apa yang diajar mahasiswanya itu lebih enak gitu ya. Nah, sama halnya saya juga seperti itu. Jadi saya lebih lebih mengerti bagaimana saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu semua ya. Baik, kita mulai saja. Materi kita adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan yang paling penting ya di dalam di dalam suatu perguruan tinggi ya, karena masuk di nah ya bagaimanapun kita tidak bisa
lepaskan atau kita tidak bisa dipisahkan dengan karya tulis ilmiah selama Bapak Ibu menjadi seorang dosen, ya. Juga publikasi, bukan hanya karya tulis ilmiah saja, tapi publikasinya. Karena kalau karya tidak dipublikasikan itu kurang berarti, ya. Dan itu adalah juga untuk kepentingan kita sendiri publikasi itu, ya. Selain untuk mungkin yang pasti sih untuk kenaikan pangkat jabatan, ya, jabatan fungsional, ya, lain-lainnya, juga untuk hal yang lain, ya. Kita juga bisa membranding diri dalam melakukan atau dalam publikasi, ya. Dan kita bisa ya membranding diri sih sebetulnya, ya, karena orang tahu kita itu ahli apa, dilihat dari publikasinya kan, lihat dari karya tulis ilmiahnya. Baik, kita akan membahas dari mulai pendahuluan, menulis artikel ilmiah lengkap, kemudian publikasi artikel ilmiah, ya. Kita lihat dulu dari pendahuluan. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu apa perbedaan karya non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Kalau non ilmiah pasti kita tahu semua lah. Pokoknya tulisan yang sangat bebas, hampir tidak memiliki format baku. Biasanya itu dalam menulis puisi. Puisi itu kan bebas, ya. Novel juga bebas. Terserah pengarangnya aja mau dibuat apa akhirnya, endingnya. Naskah cerita, cerpen itu pasti non ilmiah, ya. Ada juga yang semi ilmiah. Semi ilmiah ini dia tidak memiliki format yang baku, ya, tapi dia tulisan ilmiah, gitu, ya. Nah, kemudian ini tulisan ilmiah tulisan ilmiah ini yang kita perlukan untuk keperluan seorang dosen. Itu tulisan yang memiliki format yang sangat baku, yang harus diterapkan si penulis. Selain format, karya ilmiah juga memiliki metode penulisan yang baku juga, ya. Jadi semuanya baku, baik format maupun metode, ya. Jadi kalau artikel ilmiah itu kan kasih tahu semua bahwa itu tulisan yang dilakukan oleh para mahasiswa, dosen, peneliti, para ilmuwan, dan konteksnya juga konteks akademik, gitu, ya. Dan bertujuan menyebarluaskan temuan penelitian, ya, maupun gagasan dalam bentuk laporan penelitian, dalam bentuk proceeding, dalam bentuk artikel, bisa literatur review, book series, book chapter, dan lain-lain. Kemudian juga publikasi sebuah artikel ilmiah biasanya ditujukan untuk kalangan tertentu. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu yang di jurnal tidak mungkin dibaca oleh anak SD. Bisa dibaca tapi ngerti nggak masalahnya, gitu, ya. Jadi hanya ditujukan untuk kalangan tertentu. Nah, kemudian ini juga yang harus dipahami bahwa tulisan artikel ilmiah itu memenuhi persyaratan, memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah clear. Itu harus jelas untuk menghindari detail yang tidak perlu, ya. Juga harus terencana dan fokus. Juga harus menjawab pertanyaan penelitian dan menunjukkan pemahaman tentang subjek yang dipaparkan dan terstruktur, ya. Saya kira terstruktur tahu, ya. Kemudian evidence juga bergaya formal. Tidak ada lagi, walaupun itu misalnya sebuah tugas untuk mahasiswa, itu tidak ada lagi tulisan yang sepertinya enggak atau aku, gitu. Ya kayak gitulah yang nggak formal itu, walaupun Bapak Ibu memberikan tugas kepada mahasiswa tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus pakai kaidah-kaidah ilmiah, ya. Nah, kemudian ini yang terjadi di dalam publikasi, ya, segala macam. Ibu, permisi, Bu. Publikasi dan pemalsuan data. Permisi, Bu. Ya. Ibu apa screen sharing, Bu? Nggak kelihatan soalnya. Astagfirullahaladzim. Sebentar.
Bentar. Kok nggak ada share? Iya, Ibu. Maaf. Sebentar. Sebentar. Aduh, maaf. Sebentar, ini. Sebentar, maaf. Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah, baik. Oke, ini. Sudah, Bu. Bentar, maaf. Saking semangatnya karena saya ngelihat waktu kok cepet banget. Ini kok jauh banget. Jauh lewatnya. Jauh banget. Slide-nya. Nah, ini. Iya, baik. Saya mulai lagi ya. Baik. Jadi di dalam kelihatan sekarang itunya ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, baik. Jadi di dalam publikasi itu ada yang disebut publikasi dan pemalsuan data. Ya, kemudian juga melakukan praktek plagiarisme ya. Jadi ini juga sering sering terjadi di dalam membuat karya ilmiah ya. Jadi plagiarisme itu bukan hanya mencontek atau memplagiasi punya orang, tetapi juga punya sendiri juga harus hati-hati ya. Ya, jadi tulisan sendiri juga itu namanya autoplagiarisme. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana autoplagiarisme ya. Kemudian mengirim tulisan kepada banyak terbitan ini juga tidak boleh. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu punya karya ilmiah itu Bapak Ibu kirimkan ke misalnya ke jurnal A, ke jurnal B juga iya, ke C juga iya, nggak boleh. Ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu akan mensubmit ke satu jurnal misalnya ya, mensubmit ke satu jurnal, nah kemudian jurnal tulisan saudara itu, artikel saudara itu belum terbit. Nah kalau belum terbit itu tidak boleh kita itu daftar lagi ke ini lain, walaupun udah setahun misalnya, jangan dulu. Soalnya saya pernah hampir saja kena plagiarisme. Jadi saya pernah dulu mensubmit ke satu jurnal. Dan itu lama sekali, setahun tidak ada kabar berita ya. Saya nggak tahu kena apa nasibnya itu ya. Si webnya juga nggak jelas, apanya nggak jelas. Sehingga saya manakala saya perlu artikel lagi, saya mau ambil artikel itu. Ternyata
artikel yang saya tulis itu terbit, sudah publish di jurnal yang bukan saya tuju gitu. Jadi misalnya saya daftar ke jurnal A, tapi yang Q3 waktu itu ternyata terbitnya dia bukan di tidak ini ya, jadi seperti jurnal abal-abal gitu. Tapi kan tetap itu harus tetap kita tidak boleh ada dualisme gitu ya, tidak boleh misalnya saya tulis juga ke yang lain, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai berusaha misalnya karena ini lama saya ini ke yang lain, jangan dulu gitu ya. Kemudian juga publikasi berlebihan juga tidak boleh ya. Kemudian lanjut, nah ini tahapan sebelum memulai menulis artikel ilmiah. Sekarang ini ketersediaan referensi itu banyak sekali, berlimpah ya. Justru karena berlimpah kita juga bingung mana nih ya yang penting gitu ya. Jadi itu harus jelas dulu ya. Kalau kita mengalami kelebihan informasi dan membuat peneliti kesulitan memilahnya ya, jadi kita tuh bingung. Ini sekarang ini kan banyak sekali, jadi berbeda kalau dulu waktu saya baru ngajar itu susah sekali dapat referensi itu ya. Kalau sekarang justru kebanyakan referensi, jadi kita harus pandai-pandai memilih referensi ya. Jadi harus harus punya keterampilan untuk mengelola referensi ya. Kemudian lanjut, nah ini adalah ada 10 penerbit jurnal di dunia, salah satunya ini ada ini ya, Peteleng ini segala macam ya. Terus juga nah ini yang satunya Science Direct atau Elsevier, ini Springer, ini adalah top 5 publisher. Jadi kalau mau daftar di sini ya, kalau saudara mau submit publikasi atau jurnal ke sini. Kemudian ini cari kata kunci, kemudian ini adalah jenis-jenis perangkat lunak ya. Ini kemudian berikutnya, nah sekarang itu secara sedikit ya saya ini. Nah, sekarang menulis artikel ilmiah lengkap, ini lengkap ya, bukan lengap. Kita lihat yang pertama adalah dari original artikel. Yang pertama, artikel lengkap itu atau original artikel itu harus ada introduction pasti ya, harus ada method, harus ada result, harus ada discussion. Jadi artikel lengkap itu apabila saudara akan membuat artikel untuk sebuah jurnal, baik itu jurnal nasional dan internasional, baik yang bereputasi ataupun tidak, tetap harus mengandung unsur ini. Yang untuk introduction kita itu harus, tulisan kita itu atau artikel kita itu harus bisa menjawab what's noun dan what's unknown ya. Sedangkan untuk method kita itu harus menjawab how do you show it ya. Kemudian untuk result itu kita harus bisa, artikel kita harus bisa menjawab what are we showing now. Dan untuk discussion kita harus bisa menjawab what did we show dan what unknown ya. Kemudian artikel hasil penelitian yang memiliki substansi penting, bermakna dan lengkap ya. Judul. Pertama lihat dari judul. Apresiasi. Judul itu gunakanlah judul yang ringkas dan informatif. Jadi jangan lebih daripada 16 kata. Di luar kata sambung ya. Kalau kata sambung sih boleh lebih dari 16 ditambah dengan kata sambung. Ya. Kemudian jangan lupa afiliasi juga. Ya.
cantumkan alamat lengkap, lembaga afiliasi setiap penulis ya. Kemudian abstrak ya, dalam suatu tulisan atau artikel itu abstrak adalah yang paling dulu orang itu membaca. Nah, dalam abstrak saya mungkin saya akan menjelaskan semua saja walaupun saudara atau Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah mengenal ini ya. Tetapi karena ini adalah mungkin ada juga yang baru masuk, misalnya baru jadi dosen, saya kira ini mungkin ada manfaatnya ya. Amin. Nah, kemudian abstrak ya, saya jelaskan lagi abstrak. Abstrak itu tidak boleh lebih dari 200 kata. 200 kata itu kurang lebih setengah halaman mungkin ya. Yang di situ harus ada latar belakang atau fenomena, kemudian ada tujuannya dan ada pakai apa gitu ya, instrumennya apa, kemudian ada simpulan. Nah, kemudian tidak boleh ada singkatan dan kutipan ya pada penulisan abstrak. Ya. Kemudian untuk kata kunci ini juga saya banyak melihat tulisan-tulisan atau disertasi atau tesis atau skripsi, kata kuncinya tuh banyak sekali, padahal tidak boleh lebih daripada 6 kata ya. Nah, kemudian ini saya jelaskan lagi pendahuluannya. Di pendahuluan itu menjelaskan latar belakang atau masalah penelitian, memberikan ulasan singkat tentang gagasan untuk mengatasi masalah tersebut dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kemudian ini saya kira nggak usah dijelaskan, tinggal dibaca. Nah, ini mungkin pembahasannya. Pembahasan memuat tafsiran atau hasil penelitian sesuai dengan petunjuk editor jurnal bersangkutan. Bagian pembahasan dapat digabungkan dengan hasil menjadi hasil dan pembahasan. Sedangkan simpulan itu berisi simpulan penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian simpulan juga dapat dicantumkan sebagai subbagian dari dalam pembagian pembahasan. Dan jangan lupa ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih juga harus ditulis ya. Kemudian nah ini secara lebih rinci saya jelaskan mengenai judul pengarangan abstrak dan kata kunci. Jadi judul itu harus memiliki atau seolah-olah di dalam itu adalah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra sebuah karya ilmiah. Jadi kelihatan dari judul gitu ya. Kemudian label yang secara singkat, secara ringkas menggambarkan keseluruhan isi artikel ilmiah. Kemudian bagian artikel yang pertama kali dan paling banyak dibaca, pastilah orang sebelum apa-apa kan pasti yang dilihat kan di judul. Makanya penting sekali ya. Dan harus dijadikan kata kunci pencarian oleh pembaca. Jadi kalau misalnya cari di Google, cari judulnya gitu ya. Nah, ini juga penting, penulisan judul itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah harus menarik dan provokatif. Saya kira tahu ya provokatif seperti apa gitu, bisa memprovokasi orang gitu ya. Paling tidak untuk membaca artikel itu gitu ya. Memprovokatif untuk untuk membaca artikel itu, dan harus spesifik, singkat, informatif dan deskriptif ya. Mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. Judul yang informatif lebih bermakna dibandingkan dengan yang bombastis. Kita itu tidak boleh ada bombastis karena kita bukan medsos ya. Kalau medsos mau boleh, mau bombastis juga gitu ya. Tapi kalau kita karya ilmiah tidak boleh ada bombastis. Tapi harus provokatif tetap. Kemudian pemilihan judul tidak boleh lebih dari 16 kata. Ya. Dan biasanya setelah di awal kita sudah menentukan judul. Setelah kita membuat semuanya, menulis semuanya, kita lihat lagi judulnya cocok nggak. Kalau nggak, kita boleh revisi kok judul itu pada di akhir tulisan ya. Baik.
Nah, terus ada juga, ini saya kira nggak usah, bisa dibaca. Nah, ini dari lihat dari sisi pengarang atau dilihat dari authorship. Kenapa ini penting? Karena kita menulis pada saat menulis di jurnal atau dimanapun, kita kan ada kepentingan untuk mengisi kum kan, kum untuk kenaikan pangkat. Nah, kum ini atau pengarangan ini atau authorship ini sangat dipentingkan, diperlukan untuk menentukan kum Bapak Ibu. Karena kita tahu kita akan berapa kum yang harus kita terima manakala kita apakah kita menjadi pengarang utama, apakah kita pengarang koresponden, apakah kita akan menjadi anggota saja. Itu berbeda-beda kumnya ya. Sehingga penting ini harus dituliskan di dalam artikel Bapak Ibu sebagai apa? Ke-1, kedua, ketiga kah? Ataukah pengarang koresponden atau bukan? Koresponden itu adalah yang menjadi korespondensi antara tulisan Bapak Ibu dengan jurnalnya. Itu yang pengarang koresponden ya. Lanjut abstrak. Ini kembali lagi ke abstrak. Jadi abstrak saya kira tahu ya semua ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi di dalam abstrak itu isinya apa yang sudah diketahui dan perlukah penelitian dilakukan, apa yang telah dikerjakan. Ini fenomena yang ke-1 itu ya. Apa yang telah dikerjakan, apa saja temuan utama yang didapatkan, dan apa arti dan implikasi temuan. Ya. Nah, kemudian kata kunci. Ini juga penting, saya kira tapi nggak usah ya, ini nggak usah dijelaskan. Yang penting tidak boleh lebih daripada 6 kata. Kemudian sekarang ini masih juga menulis pendahuluan, karena memang pendahuluan ini penting ya. Jadi ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam menyusun introduction atau pendahuluan. Ya. Di dalam pendahuluan itu harus ada state of the art juga ya. State of the art itu pertulisan kita harus berbeda dengan orang lain sebelum kita gitu ya, makanya harus ditulis state of the art-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan kan ini sekarang nih ada hibah penelitian ya, kalau membuat proposal untuk hibah penelitian itu paling dipentingkan itu adalah ini state of the art. Jadi posisi penelitian kita itu di mana gitu ya, ada nggak perbedaan dengan yang lain gitu ya, dan apa keunggulan tulisan kita. Nah, itu harus tertuang di dalam proposal maupun dalam tulisan Bapak Ibu. Ya. Baik. Saya lanjut. Nah, introduction juga ya harus menjawab beberapa pertanyaan. Ya, jadi what is the problem? Are there any existing solution? Which is the best? What is its main limitation? Dan what do you hope to achieve? Jadi ada achieve-nya ya. Apa yang kita inginkan atau apa yang ya. Kemudian prinsip-prinsip introduction. Introduksi itu harus menginformasikan kepada pembaca tentang apa makalah ini dan memotivasi pembaca untuk terus membaca. Nah, itu yang saya bilang itu harus provokatif di situ ya. Jadi dari judulnya harus provokatif dulu sehingga di introduction juga ada itu ya. Jadi bisa memotivasi pembaca untuk membaca. Kemudian nah, ini adalah poin-poin dalam menyusun state of the art. Ini penting karena
tulisan sekarang, terutama kalau Bapak Ibu membuat proposal penelitian untuk ke Kemendikbud atau kemanapun ya, atau juga menulis tulisan di dalam untuk artikel untuk untuk jurnal atau membuat apapun ya yang tulisan ilmiah, itu harus ada state of the art. Jadi state of the art itu yang pertama harus berkontribusi secara bertahap terhadap akumulasi pengetahuan tentang topik yang diteliti. Kemudian tentang ide-ide teoritis yang ada. Kemudian tawarkan peningkatan signifikan pada praktik yang ada. Bagikan wawasan tentang kebijakan atau wisdom. Kemudian yang penting ini ya, tidak saya jelaskan semuanya, adanya kebaruan. Nah itu, adanya kebaruan, belum pernah diteliti sebelumnya. Oke, udah diteliti variabelnya, tapi bukan di lokusnya tidak sama. Atau oke, lokusnya sama, tapi ada kebaruan beda variabel, misalnya seperti gitu. Ya. Nah, kebaruan itu sama dengan delta. Delta itu merupakan selisih dari temuan peneliti kita maksudnya dengan temuan terdahulu. Gitu, itu adalah delta atau kebaruan. Nah, besarnya delta tidak harus luar biasa seperti menciptakan grand teori ya. Jadi delta itu adalah gambaran upaya penulis mengisi kesenjangan antara fakta saat ini dan harapan dengan mensintesis garis depan riset ya. Nah sekarang metode dalam metode itu ya dituliskan dalam bentuk narasi, bukan poin-poin, tidak menyerupai petunjuk praktikum atau penggunaan alat, kemudian memuat alasan mengapa penulis, itu yang penting ya, metode. Penulis memilih metode penelitian yang digunakan, kemudian uraian menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab penelitian ya. Kemudian, nah ada yang berbeda antara menulis metode eksakta dan sosial. Ya, kalau di dalam metode penelitian eksakta, Bapak Ibu kan di sini tadi ada yang dari eksak, ada juga dari sosial, ya. Itu ada dua dalam metode riset bidang eksakta itu. Ada yang disebut metode bidang eksakta teoretik, di dalamnya ada matematik, statistik, fisika teori, ilmu komputer, ya. Itu masuknya ke metode bidang eksakta teoretik. Ada juga metode bidang eksakta eksperimen, ya. Itu fisika material, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, ya. Itu masuknya metode bidang eksakta eksperimen. Berikutnya adalah metode riset harus, ini saya kira tidak usah ya, saya kira gampang dibaca. Nah sekarang ini metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial itu tidak banyak berbeda sih dengan metode di eksakta ya. Tidak terlalu berbeda. Jika peneliti dalam bidang sosial menggunakan metode penelitian eksperimental, maka tidak banyak berbeda dengan paparan tulisan bagian metode oleh peneliti bidang eksakta metode penelitian eksperimental. Nah, sekarang yang tidak kalah penting adalah menyajikan hasil. Kalau tadi kan sudah pendahuluan, ya, sudah metode. Sekarang kita lihat bagaimana menyajikan hasil. Jadi bagian hasil itu dari suatu artikel itu menyajikan data hasil penelitian yang ditemukan dan disusun, itu dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, gambar, foto, macam-macam ya, supaya mudah membaca ya. Jadi pembaca itu mudah membacanya dan lebih menarik ya. Nah, saya kira nggak usah. Nah, penulisan hasil dibuat berdasarkan petunjuk penulis, ya. Kemudian juga
ini menyajikan ilustrasi. Jadi teks dan ilustrasi merupakan satu paket dan ditulis berurutan ya. Kalau ada ilustrasi ya, teks harus didahulukan dibanding dengan ilustrasi. Ilustrasi itu hanya pelengkap sehingga selalu ditempatkan sesudah teks. Dalam penyiapan naskah dianjurkan untuk membuat ilustrasi terlebih dahulu dan narasi dibangun dari ilustrasi terbangun ya. Yang lainnya saya kira bisa dibaca. Nah, ini ilustrasi bisa tabel, bisa gambar ya, dan lain-lain, diagram, foto, grafik, peta dan sebagainya ya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya seperti apa ilustrasi hasil. Nah, butir penting dalam menyajikan ilustrasi itu tabel dibuat tanpa garis vertikal, sedangkan garis horizontal digunakan seperlunya. Gambar juga dapat diwujudkan berupa grafik, diagram alir, bagan, foto ya. Tapi ada yang ini ya. Kemudian terus hindari nih menggunakan gambar yang diunduh dari internet karena resolusinya sangat rendah ya. Memang iya kan? Mungkin Bapak Ibu juga pernah mencoba, resolusinya rendah kalau dari internet ya. Kemudian menyajikan hasil. Ini contoh penyajian ilustrasi pada artikel ilmiah. Nah, ini contoh ini pembaca hanya diminta untuk melihat tabel. Ya, ini demografi ya. Tapi penulis tidak memberi ulasan yang terperinci dan paragraf hanya terdiri dari satu kalimat saja. Ini nggak jelas ya. Ini adalah contoh narasi hasil dan ilustrasi yang kurang baik ini ya. Nah, bagaimana yang baik? Jadi ini kan kurang informatif ya, sehingga dia kurang baik. Bagaimana yang baiknya? Nah, ini ilustrasi disampaikan dengan lebih efektif, narasi dan diagram yang ditampilkan sudah lengkap dan saling berhubungan. Jadi ini harus jelas ya kayak gini ya. Ini yang contoh yang baik. Nah, kemudian, nah ini juga baik ya. Tapi ini untuk ilmu apa ini ya? Ini apa kesehatan ya? Karena di situ ada ginjal, ada liver, ya, ada otak dan mungkin ini untuk fakultas kedokteran mungkin. Nah ini juga baik, contoh diagram yang jelas dari segi warna font dan judul. Jadi harus jelas ya. Kemudian, nah bagaimana pembahasan? Jadi fungsi dari sebuah pembahasan itu adalah untuk mengambil temuan utama dari penelitian dan untuk mendiskusikan bagaimana pengetahuan yang dihasilkan. Jadi bagian pembahasan itu temuan spesifik penelitian, kemudian menghubungkan informasi dengan pustaka dan memuncak dengan menyebutkan implikasi klinis dan ilmiah hasil penelitian ya. Kemudian menulis pembahasan. Dalam menulis pembahasan itu tidak boleh ada hasil atau data baru yang tidak disajikan sebelumnya. Jadi yang ujuk-ujuk ya kalau kita bilang sih. Jadi kalau ada data yang ujuk-ujuk itu tidak bisa. Jadi harus memang ada dari awal, ada di latar belakang, ada. Dan informasi yang tidak beralasan juga ujuk-ujuk ada, nggak boleh, harus ada datanya. Ya. Kesimpulan apalagi tidak boleh kalau tidak didukung oleh data. Ya. Jangan untuk artikel, untuk menulis skripsi aja kan, kalau kesimpulan tidak didukung oleh data, kita akan kembalikan lagi, akan revisi lagi kan, karya ilmiah saudara mahasiswa tersebut ya. Kemudian ini saya kira ini nggak bisa. Nah, ini masih menulis pembahasan. Saya kira ini juga nggak perlu, tadi sudah disinggung sedikit. Nah, sekarang menulis simpulan. Nah, simpulan juga penting ya, sangat penting. Ya, karena kesimpulan itu adalah, jadi kadang-kadang ada yang bilang kesimpulan, ada juga yang bilang simpulan, dua-duanya betul kok.
tergantung dari institusinya mau menulis simpulankah atau mau kesimpulan, ya. Jadi pasti tahu semuanya kalau kesimpulan itu pasti kumpulan ringkasan, ya, hasil-hasil yang paling penting, dampaknya, ya, gitu. Ini pasti simpulan. Nah, kemudian yang harus diperlukan dalam simpulan itu apa? Sekira juga ini tidak perlu dijelaskan, tinggal baca aja, mudah, juga sama. Ini juga dalam membuat simpulan perlu menjawab beberapa pertanyaan. Apakah interpretasi yang dibuat oleh rekan-rekan mempunyai kontribusi pemahaman baru tentang masalah yang telah diselidiki? Apakah ada validitas eksternal yang dipunyai temuan rekan-rekan? Bagaimana temuan rekan-rekan bisa digeneralisasikan ke wilayah lain dan lain sebagainya, ya. Saya kira ini mudah. Saya kira ini juga tahu semua. Juga tidak perlu. Nah, ini mengelola sumber pustaka. Mengelola sumber pustaka itu, ya, terutama sumber pustaka primer itu dapat berupa artikel di jurnal ilmiah nasional terindeks, ya, jurnal internasional bereputasi, artikel pada proceeding nasional maupun internasional, dan paten yang dapat diambil dari basis data paten nasional dan internasional. Ini saya kira nggak ini, ya. Bapak Ibu sudah bisa membuat daftar pustaka yang betul, ya. Kita sudah punya Mendeley, ya. Jadi Mendeley itu kan aplikasi Mendeley itu untuk membuat daftar pustaka yang tidak salah, ya. Kemudian ini juga yang penting saya kira. Jadi seringkali penulis terjebak dalam tindakan plagiarisme, tidak sengaja, ya, karena kurang kehati-hatian dalam membuat sebuah kutipan. Jadi juga harus diperhatikan, walaupun itu tulisan kita sendiri, jangan sampai diulang-ulang dan tidak ada keterangannya. Boleh tulisan kita sendiri diulang, tapi harus ada keterangan bahwa ini adalah tulisan kita, gitu. Disebutkan tahun dan halamannya. Nah, sekarang lanjut, yang paling penting adalah publikasi. Karena tidak ada artinya Bapak Ibu membuat karya ilmiah kalau tidak ada publikasi, ya. Terutama yang mungkin sering mendapat kajian atau mengerjakan kajian dari pemerintah daerah atau dari dimanapun, itu biasanya jarang dipublikasikan. Contoh saya juga seperti itu, ya. Saya pernah beberapa kali membuat kajian tetapi tidak dipublikasikan, itu tidak ada artinya, tidak ada kumnya, hanya satu kumnya itu. Tapi kalau saudara udah membuat publikasi artikel ilmiah, apalagi di jurnal internasional, itu nilainya kita 40, ya. Nah, kemudian mengapa publikasi? Nah, saya kira tahu publikasi ilmiah semuanya, bahwa publikasi ilmiah itu adalah aktivitas yang menghasilkan karya ilmiah dengan sistematika tertentu dari sebuah kajian mendalam yang disebut riset atau penelitian untuk disebarluaskan kepada dan dimanfaatkan oleh publik. Jadi ada kata disebarluaskan, artinya kalau disebarluaskan kita harus publish dong. Publishnya di mana? Ya di jurnal kita, ya terserah mau jurnal kah, mau proceeding kah, mau buku, mau monograf, ya. Tapi gini, kalau buku biasa itu kumnya kecil, itu hanya 25. Tapi kalau monograf itu 40 kumnya. Tapi monograf itu apa? Buku berdasarkan hasil penelitian, gitu, ya.
Jadi lebih baik saudara membuat monograf kalau memang punya penelitian, ya. Kemudian mengapa publikasi ilmiah penting? Nah ini ada konsekuensi tugas insan perguruan tinggi. Mohon maaf Ibu, boleh izin bertanya? Memang kita harus tridharma perguruan tinggi, ya. Pengajaran atau pendidikan, kemudian apa? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ibu, punten aya nu bade naros, Bu. Oh, gitu mah enggak. Ibu Dwi dari Polkester Ternate, Ya, intinya. Poltekkes Ternate, iya. Iya, Terima kasih. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan buku tadi ya Bu ya, yang katanya kalau yang buku yang biasa nilai hukumnya 20, tapi kalau yang berdasarkan hasil riset itu 40 ya. Ya. Kebetulan baru beberapa bulan lalu saya buat buku dan itu ada salah satu mata kuliah kami yang spesifik ke wilayah pesisir. Kenapa? Kebetulan Apa Bu? Spesifik apa? Ke wilayah pesisir. Ya. Ya, jadi salah satu mata kuliah yang saya ampu itu adalah pengolahan sampah dan saya spesifiknya judul bukunya pengolahan sampah daerah pesisir dan di dalamnya itu ada salah satu hasil penelitian saya yang saya tulis di buku tersebut. Yaitu kira-kira apakah dia termasuk dalam buku yang biasa tadi atau bisa masuk ke yang nilai hukumnya 40 tadi, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ibu hasil penelitian internal atau eksternal? Maksudnya dibiayai oleh siapa gitu penelitiannya? Dibiayai oleh DIPA, Ibu, DIPA Poltekkes. Dari siapa? Oleh apa? Dibiayai sama DIPA Poltekkes, Ibu. Oh, dari internal berarti ya? Ya. Gini, yang penting Ibu punya dasar, misalnya dasar bahwa Ibu tuh betul-betul memang meneliti masalah itu. Misalnya, yang pertama adalah surat kontrak, kan biasanya suka ada surat kontrak ya? Iya ada. Surat kontraknya. Kemudian hasil penelitiannya ada. Itu bisa dimasukkan monograf, Bu. Oh iya. 40 kalau sendiri. Tapi Iya. Ibu dengan orang lain, Ibu tulis untuk penulis pertama itu 60%. 60% dari 40 ya, berarti 24. Saya kira masih tinggi 24 ya. Kalau Ibu sendiri atau dengan kebetulan saya sendiri, Bu. Oh, kalau sendiri 40 itu, Bu. Iya. Oh iya. Iya. Ya. Tapi memang di akhir tetap di yang namanya di asesor itu tidak pernah ada yang memberikan nilai itu mutlak segitu gitu. Misalnya 40 juga enggak, pasti ada dikurang-kuranginya gitu. Dan nggak tahu kurangnya itu apakah dari kontennya kah atau dari mana, saya juga nggak tahu karena saya udah berkali-kali ada yang di review oleh asesor atau oleh reviewer itu berbeda-beda hasilnya gitu, Bu. Oh iya. Gitu ya, paham ya, Iya. Ibu ya? Iya. Terima kasih, Bu. Kasih monograf itu, Bu. Iya, Tapi terima kasih, Bu. luarnya memang harus ditulis monograf, Bu. Jadi ada tulisnya. Sebentar, saya contohnya ada nggak ya? Oh, ini ada. Atau Ibu kelihatan nggak ya saya tulisan ini? Nah, ini contoh monograf, studi kasus, gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, Ya. kayak gitu. Jadi ada monografnya di sini. Gitu ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Selamat Ibu. Nanti dapat monograf 40, Bu. Terima kasih, Bu. Aya deui Bu Muslimah. Mangga. Ibu Muslimah silakan dari Muhammadiyah apa ini? Semarang, Bu. Ya. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, gini, ini kan saya juga lagi nyusun buku tentang kualitas hidup pasien stroke iskemik di wilayah Yogyakarta.
Itu tuh hasil dari disertasi saya. Yang terus kemudian kebetulan saya juga udah selesai April kemarin wisuda dari Gajah Mada. Itu nanti memang penulisnya saya sendiri, cuma editornya itu co-promoter saya ikut jadi sebagai editor karena dia dokter spesialis saraf. Kira-kira bisa menjadi lagi progres juga nih Bu, belum rampung sih karena banyak direvisi dan lain-lain. Cuma hasilnya udah selesai udah. Jadi kayak diadopsi dari sebagian kecil disertasi, jadi tidak full. Jadi kita nilai dari kualitas hidup pasien stroke iskemiknya, dilihat dari EQ 5D-nya dan macam-macam. Kira-kira kalau seperti itu bisa menjadi monograf enggak? Karena disertasinya kan banyak gitu, ini hanya sebagian aja sih. Kalau bisa sebagai sumbernya bisa mungkin 4 atau 5 buku bisa, karena kita ngambil dari skup kecilnya, tujuannya untuk edukasi ke pasien stroke bahwa kita itu harus gini tuh supaya kualitas hidup mereka yang terpapar itu bisa pulih atau recovery secepatnya, karena stroke itu kan penyakit yang menaun ya, dan produktivitasnya pasti akan menurun. Itu Bu Erni, mohon pencerahannya. Ya, baik. Saya belum pernah menemukan kasus seperti Ibu, maksudnya dari disertasi ke buku gitu ya. Iya. Nah, apakah itu monograf atau bukan? Karena begini, pengalaman saya sedang kemarin direview oleh asesor dari pusat ya, ada tulisan saya yang judulnya hampir sama judulnya ya, tapi dalamnya memang beda ya. Itu saja saya dipertanyakan, nah, ini kok dengan disertasi gitu. Nah, saya juga nggak ngerti apakah memang tidak boleh atau boleh gitu. Kalau judulnya mungkin beda, buat saya nanti saya akan tanyakan apakah boleh membuat monograf dari disertasi. Iya, jadi kita judulnya jelas beda karena kita ambil sebagian ya, bagian topik ini yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Jadi intinya di sini saya ingin mengedukasi masyarakat supaya harus seperti ini nih, supaya kejadian stroke berulangnya, kejadian kecacatannya jangan sampai untuk orang-orang yang masih belum kena, jangan sampai masuk ke ranah ini. Jadi tujuannya untuk ini jelas judulnya jelas beda dengan disertasi saya. Ya, PR buat saya belum tidak bisa menjawab pasti. Oh, JJ. Ya. Bu Erni nanti bisa minta nomor WA lewat Pak Dadan, J. Enggak. JH. Enggak. Kalian mau minta apa? Materi biasanya, PPT-nya. Enggak. Matur nuwun Bu Erni. Assalamualaikum. Salam, enggak Pak. Masih ada atau saya lanjut? Masih ada Pak Muhammad Yayandi, Pak. Bu. Ini sampai jam berapa Pak Dada? Kumargi Jumaah, Bu. Jantan duit kata Bu 11 pinten. Jam lagi. Wow. Namun sapertosna ieu seueur nu naros, Bu. Janten kumaha saya. Mohon. Mangga. Pak Muhammad Yayandi silahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum Ibu Erni. Begini Bu, terkait dengan buku tadi yang pengen saya tanyakan adalah apakah Pak, suaranya jelas Pak? Cek ya. Pak, halo. Ya. Ya. Sudah kedengaran Ibu? Suaranya Pak. Udah kedengaran Ibu? Maaf. Ya udah. Oke. Baik Ibu. Mengenai buku tadi Bu, yang pengen saya tanyakan, misalkan kita pembuatan buku 1, misalkan kemudian buat lagi buku kedua, itu apakah ada penjumlahan atau akumulasi apa tidak Bu? Terus yang kedua, apakah setiap saat kita bisa bikin buku kemudian untuk mempertambah kita atau gimana Ibu? Terima kasih, atur nuhun. Yang pertama tadi apakah gimana Bu Pak? Apakah ada akumulasi gitu Bu? Ketika kita buat buku 1 kemudian kita bikin lagi buku yang kedua misalkan untuk nilai itu.
Judulnya beda. Judulnya beda misalnya Ibu. Pak, yang buku itu hanya diterima 1 tahun 1 buah buku. Oh gitu, baik. Jadi nggak boleh misalnya Bapak boleh aja sih mau membuat 2, 3 atau berapa, tapi yang dihitung yang jadi kum itu hanya 1 gitu. Terus misal tahun pertama buat, kemudian tahun kedua buat lagi Bu, itu nanti ada ke jumlahnya ada. Setiap tahun, kan setiap tahun 1 bisa dihitung aja terus. Berarti ada penjumlahan kum gitu Ibu. Kenapa? Ada penjumlahan kum misal. Ada apa? Penjumlahan kum maksudnya Bu. Penjumlahan. Jadi dalam untuk untuk mengejar jabatan fungsional misalnya ya. Betul Ibu. Itu ditentukan jurnal internasional berapa. Kemudian jurnal nasionalnya harus berapa? Saya. Kemudian buku apa? Prosedur. Kemudian tulisan-tulisan di koran harus berapa? Ini ya, nggak hafal gitu saya. Ibu, punten sekedap Bu. Pak Abdul Holik dari Unpam mungkin bisa di-mute dulu Pak, karena suaranya masuk Pak. Oh ya, mohon maaf Pak. Enggak, ya, enggak sadar, mohon maaf Pak. Mangga Bu dilajengkeun Bu. Ya, mangga. Jadi begitu Pak. Jadi pokoknya Bapak membuat aja, cuman yang dihitung tuh memang pada intinya adalah 1 tahun 1 buku gitu. Kecuali untuk jurnal itu bebas setahun berapa kali aja. Karena dia paling tinggi kan kumnya. Gitu Pak. Baik Ibu. Bisa kedengaran suara saya Pak? Memang putus-putus Ibu. Ya. Putus-putus ya. Siapa tadi yang nanya tuh? Pak Muhammad Yayandi. Mohon maaf suaranya Pak kecil sekali Pak. Atau mungkin kadang kalau tidak pakai headset malah jadi besar Pak. Oke. Iya betul. Saya coba ya. Ya dicoba aja Pak dulu. Cek. Udah kedengaran Pak? Halo? Oh tapi di sekitar Bapak ada suara anak kecil kayaknya Bu, Pak. Betul. Oh, jadi pakai headset itu untuk menghindari suara yang itu, Pak. Kalau gitu boleh Pak, balik lagi pakai headset aja Pak, karena suara Bapak ini kalah sama itu Pak. Iya. Suara anak kecil. Iya betul. Maksudnya misal tahun pertama kita bikin buku Ibu, terus tahun keduanya kita bikin buku. Apakah ada penjumlahan kum nantinya Bu? Ada. Begitu. Misal tahun pertama 1 buku 20, kemudian tahun kedua 20, artinya kita udah dapat 40 kum gitu. Ya ada, kecuali kalau satu tahun lebih dari 1 buku, yang lainnya tidak dihitung. Jadi hanya 1 buku saja yang 1 tahun yang dihitung. Baik. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Saya pakai headset lagi Bu. Ada Ibu Afiani? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan self plagiarism yang saya tanyakan itu
Iya. Iya. Jangan diambil ya. Amin, amin. Amin, amin Ibu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Wah. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ibu, atur nuhun.